Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Marwan. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang sedikit contoh tentang pembuatan pembuatan database perpustakaan menggunakan MySQL atau MySQL. Maaf, suara saya rada sedikit serak dikarenakan tenggorokan saya sedang tidak enak. Jadi mohon maaf jika ngomongnya mungkin agak belibet dan tidak jelas gitu ya. Pertama kita koneksikan dulu di laptop. Setelah itu kita new query buat database baru, create database Oke. Create database tugas baris. Nah, kalau udah kita execute. Nah, berhasil. Di sini saya sudah memiliki codingan sendiri ya. Nah, ini dia codingannya. Kita ambil aja dulu ya. Ctrl+C. Kita use tugas 1 Faris. Nah, execute. Sebenarnya di gini juga bisa sih, dari master terus coba ke tugas 1 Faris bisa sebenarnya. Udah cita-cita. Nah, kita akan membuat tabel bernama tabel anggota, yang di dalam tabel itu ada kode anggota, nama anggota, dan alamat anggota bertipe varchar yang maksimalnya 5, maksimalnya isinya 5, dan ada nama anggota yang maksimalnya 35. Alamat anggota juga yang maksimalnya 35. Kalau udah kita execute. Nah, jika sudah, kita buat lagi. Kita buat tabel lagi. Nama tabelnya adalah penerbit, penerbit atau tabel penerbit yang berisikan kode penerbit, alamat penerbit, dan nama penerbit. Sama bertipe varchar semua. Tapi yang kode penerbit karena isinya tidak mungkin banyak, yaitu kita maksimalkan saja 5, dan alamat penerbit yang isinya pasti banyak itu 35, dan alamat dan nama penerbit juga banyak, jadi 35. Kalau udah kita select all, execute. Nah, kita tambahkan lagi tabel karena masih belum beres tabelnya. Nah, kita tambahkan lagi tabel buku, buku atau tabel buku Faris. Kok yang kode bukunya, yang dalamnya ada kode buku, nama pengarang, dan kode penerbit. Ada kode penerbit juga bertipe varchar. Ininya ada sebanyak 5 ya. Nah, menggunakan foreign key references. Foreign key references itu jadi seperti kita matok atau mau ngambilnya kemana, mau matoknya kemana atau mau mengambilnya kemana gitu. Saya akan ngambilnya di tabel, karena kita akan ngambilnya di tabel penerbit Faris yang isinya tuh kode penerbit. Nah, kalau udah kita ini lalu execute aja. Udah berhasil. Nah, create table lagi, transaksi. Nama tabelnya ada transaksi, ada kode transaksi, kode anggota, kode buku, dan tanggal transaksi. Semuanya ini primary key, dan untuk kode anggota itu foreign key. Kode anggota kita mengambil dari mana? Dari tabel anggota, yaitu ada lagi dalam kurung kode anggota. Not null, lalu ada kode buku. Kita ambil juga referensinya dari tabel buku. Dalamnya ada kode buku. Nah, untuk tanggal transaksi kita isi date, yang tipe datanya tuh date alias tanggal, karena memang tanggal transaksi. Kalau udah kita execute aja. Buku Faris key, bentar. Oke, jadi kenapa ini itu nggak bisa tadi, karena saya lupa
belum di execute untuk yang ini table bukunya, harusnya di execute dulu. Nah kalau ini bukan error, ini emang udah ada, there is already an object named buku, jadi table buku itu udah ada. Jadi saya tuh lupa execute tadi. Nah ini udah saya execute barusan juga. Nah jadi udah bisa. Setelah itu kita, nah ini sistem insert nih. Cek. Jadi insert itu untuk memasukkan ke table ininya. Karena ini tuh belum ada isinya, saya akan kasih contoh aja ya mungkin ya. Kita use, kita panggil aja dulu mungkin ya. Kita panggil aja dulu kayak select all from anggota. Nah ini kalau kita mau lihat tuh, ini tuh baru ada ininya doang, baru ada kode anggota, nama anggota dan alamat anggota, tapi belum ada isinya kayak alamatnya di mana, namanya siapa, kodenya apa, itu belum ada di sini karena memang belum kita insert atau belum kita masukkan atau belum kita isi. Nah kita akan isi menggunakan ini insert ya, variabel insert, variabel insert into anggota. Nah jadi masukkan ke table anggota Faris yang values itu nilai atau isinya itu AGT01, namanya anggota 01, kodenya namanya Faris Marwan, dan alamatnya Jalan Ampera nomor 0101 Tasikmalaya. Nah ada juga anggota kedua, yaitu insert into table anggota, juga sama yang berisikan anggota 2 Edo Sudrajat, lokasinya alamatnya Tasikmalaya. Kalian tinggal copy paste aja dari atas ini nih, dari ini tambah, tinggal copy paste ke bawahin aja, tinggal rubah jadi anggota 2, namanya siapa dan alamatnya di mana. Kita insert, kita execute. Nah untuk insert ini sebenarnya ini tuh cuma komen atau catatan aja yang sebenarnya nggak harus diketik, bukan nggak wajib, nggak harus, karena emang nggak berpengaruh apa-apa. Ini berpengaruh kepada brainware-nya aja atau kepada penggunanya, supaya bisa membedakan, oh ini yang bagian insertnya, ini yang bagian bikin tabel. Jadi gitu aja sebenarnya. Ini nggak berpengaruh apa-apa, di execute juga nggak akan menghasilkan apa-apa sebenarnya. Nah kalau udah, kita insert lagi. Nah insert into, nah kita masukkan ke table penerbit Faris yang berisikan atau nilai atau isinya penerbit, PNB itu penerbit ya, saya singkat penerbit 01 karena itu kode kan cuma bisa 5. Penerbit 01 Senja Ilmu, lokasinya di Jakarta. Nah kita execute dulu ya, execute. Oke berhasil. Nah kita masukkan ke table buku lagi, kita insert lagi ke table buku, table buku Faris yang berisikan buku 01 SQL Advance Hector Paul PNB 01, dan ada lagi insert itu lagi buku 2 SQL Dummy gitu. Kita insert, kita execute maksudnya. Nah, maka dia akan masuk ke ini ya, akan berada di tabel buku ya. Jadi yang nama-nama ini isinya ini BK U01 atau SQL Advance itu akan ada di tabel buku gitu. Kita insert lagi. Nah insert lagi, kita masukkan ke transaksi yang berisikan transaksi 01, anggota 01, buku 01, tanggalnya segini. Oke, tanggal ini sudah kita eksekusi lagi. Nah, eksekusi mati ya guys. Setelah itu kita ini cara cek. Nah ini itu untuk menampilkan, jadi kita menampilkan dari table kita menampilkan dari table anggota, table transaksi, table buku, dan table penerbit. Select from. Nah ini mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini itu apa? Ini tuh bintang, atau dalam bahasa komputernya asteris, yang artinya semua. Dalam SQL ini atau SQL ini itu memiliki arti semua. Jadi bintang atau asteris itu artinya adalah semua. Jadi kita
pilih semua atau tampilkan semua dari table anggota. Sama semuanya sama yang berada di table, pokoknya yang tabelnya kita udah bikin itu kita tampilkan menggunakan select asterisk from atau select all from table up. Nah, tapi satu-satu ya, yang udah kita create table tadi kita pilih semua, kita execute. Nah, maka akan muncul di sini. Semuanya sudah terisi karena kita sudah insert tadi, jadi otomatis semuanya sudah terisi. Karena kalau kan yang saya tunjukin tadi itu masih kosong ya, masih nggak ada isinya. Nah, ini udah saya isi tadi menggunakan insert. Ya udah saya isi tadi menggunakan insert. Oke, ke bawahin dulu aja ya. Nah, kita next ke step selanjutnya. Alter table itu menambahkan ini baru ya, bukan tabel, mungkin bisa dibilang apa ya, tabel ya, bahkan tabel baru di tabel anggota. Tambahkan kolom, sepertinya tambahin kolom baru di tabel anggota Faris. Tambahkan nomor HP char bertipe char sebanyak 12. Oke, execute. Update data. Ya tadi ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk update data ini untuk mengisi. Nih, saya kasih lihat aja nih ya. Kan ini udah kita execute kan alter table untuk menambahkan nomor HP. Nambahin kolom nomor HP gitu kan. Nah, ini saya akan liatin di anggota select from execute. Nah, itu ada nomor HP kan ditambahin sama kita baru tadi ditambahin, tapi masih nol alias masih kosong, masih nggak ada isinya. Nah, untuk menambahkan isinya itu menggunakan update. Jadi kita update isinya tuh, kita perbarui ya kan, kita perbarui isinya tuh apa. Nah, kita kasih update nomor HP-nya tuh dengan nomor HP 08 ini, update anggota set atau isi nomor HP sama dengan ini atau nomor HP-nya gitu, sama dengan tuh kayak nomor HP-nya itu ini dimana ditaruhnya di kode anggota 01. Jadi untuk kode anggota 01 alias untuk Faris Marwan nih, untuk Faris Marwan, karena anggota 01 isikan nomor HP-nya untuk Faris Marwan aja gitu. Nah, kalau kalian pengen ditambahin sama yang kedua ini, kalian harus tambahin lagi, makanya saya tambahin lagi yang kedua. Nah, kalau udah kita ini execute, jika sudah berhasil, maka akan ada nih, kita lihat ya di tabel anggota. Nah, maka akan ada nomor HP-nya ya kan, maka akan ada nomor HP-nya. Oke, menghapus data. Nah, menghapus data, jadi kita akan menghapus anggota 02 yang udah ada nih kan, Edo Sudrajat. Kita akan hapus dia. Cara menghapusnya menggunakan variabel delete, di tabel anggota Faris, yang dimana yang kode anggotanya itu AGT02. Nah, kita akan delete, execute. Nah, udah nggak ada kan, karena dihapus. Jadi kayak kehilangan tangan saya. Hapus di tabel anggota yang kode anggotanya AGT02 gitu. Kalau udah, next saja. Oke. Baik. Setelah itu kita select table atau select table with criteria. Jadi select table with criteria itu kayak menampilkan buku nih kan select from, select all ini nih.
select all from table buku Faris. Jadi kita memilih yang ada di table buku Faris. Karena nih kita lihat table buku ya, table buku. Nah, table buku ini ada dua, ada Hector Paul dan juga ada Logan Molina. Nah, kita tidak mau menampilkan yang Hector Paul, jadi kita cuma ingin menampilkan yang Logan Molina. Kalau kriteria itu, jadi kayak milih, jadi kayak mau nampilin, tapi cuma yang ditampilnya itu cuma salah satu apa, kayak jangan ditampilin deh yang ini gitu. Jadi selain yang ini itu ditampilkan. Caranya menggunakan select all atau select all from tab buku Faris where nama pengarangnya. Nah, ini tuh yang pokoknya, jadi jangan tampilin yang nama pengarangnya itu Hector Paul. Selain Hector Paul dia akan ditampilkan gitu. Nah, tuh Logan Molina. Jadi kayak nampilin, tapi yang jangan yang Hector Paul gak usah gitu. Next. Nah, ini yang paling sulit ini. Nah, ini dia join table. Kalau join table ini juga saya masih kurang paham sebetulnya, dibanding sebelumnya sih saya udah paham, tapi untuk join table ini saya emang belum paham dan saya minta tolong ke teman saya juga. Jadi untuk penjelasannya saya memang belum bisa menjelaskan. Maaf, belum bisa menjelaskan. Saya akan belajar lagi tentang join table ini karena memang cukup panjang dan cukup memahaminya cukup ribet lah ya. Saya berhasil ini dibantu teman yang join table ini, dikasih tahu teman, oh ternyata gitu. Karena kalau yang semuanya itu yang sebelumnya saya bisa sendiri, gak ada masalah. Yang join tablenya ini yang saya nggak bisa execute. Nah, jadi itu untuk menggabungkan semuanya. Jadi kode buku masuk, nama buku ada, nama pengarang. Wah, jadi udah kayak di komputer apa namanya? Komputer ini perpustakaan gitu. Karena memang kita akan membuat database perpustakaan. Ya, mungkin gitu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di sini saya juga masih belajar dan ya. Untuk MySQL ini atau MySQL ini sebenarnya cukup mudah kalau kalian teliti dan fokus. Itu sih paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.